Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Amazing Channel. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggunakan drop down button pada aplikasi mobile yang kita desain menggunakan Flutter ya, dengan bahasa Dart. Nah, drop down button itu seperti ini ya, seperti combo ya. Kalau pernah belajar di Visual Basic, maka ini namanya combo box ya. Jadi di dalam sebuah widget ini akan ada beberapa list nanti di dalamnya. Jadi misalnya kalau kita klik objeknya si drop down button ini, maka nanti akan diperlihatkan ada beberapa daftar ya atau list di dalamnya. Ada item-item yang menjadi daftar atau list ya. Nah, ini nanti bisa kita pilih ya, salah satu ya, misalnya seperti di jurusan. Nah, di dalam jurusan ini kan ada beberapa ya, ada beberapa item ya, jadi bisa nanti kita pilih salah satu ya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini jurusannya teknik informatika, boleh kita pilih itemnya atau yang lain. Nah, bagaimana cara membuatnya ini? Maka pertama nanti kita harus siapkan dulu widget dari drop down buttonnya, kemudian kita siapkan listnya ya. Listnya ini misalnya ini item-itemnya tadi, teknik informatika, sistem informasi, kemudian manajemen informatika, ini harus kita sediakan. Kemudian nanti item-item ini tadi kita jadikan sebagai isi atau listnya si drop down button ini. Nah, itu nanti yang akan kita bahas pada materi ini. Nah, langsung saja silakan teman-teman buat project baru, terserah namanya apa saja. Kemudian nanti akan kita lakukan proses pembuatan codingnya ya melalui editor Visual Studio Code kita. Oke, baik, di sini ya sudah saya buat projectnya. Kemudian di bagian void main saya buat kelas untuk material up-nya. Ini halaman material up. Kemudian kita buat kelasnya ini masih diwarnai merah ya karena kelasnya belum ada. Kelasnya ini nanti kita gunakan jenis widget yang full ya, stateful widget, karena ini ada, kalau nanti ini kita pilih, berarti kan ada action yang kita lakukan atau ada event yang kita lakukan ketika ada perubahan state ya, atau ada aksi lah yang terjadi ketika kita memilih salah satu item ini. Jadi ada perubahan yang terjadi pada tampilan kita ya. Jadi perubahan item, kalau di kasus ini perubahan item-item ini. Nah, oleh karena itu maka jenis widget yang kita gunakan adalah stateful. Jadi berbeda dengan state widget ya. Kalau itu boleh kita gunakan kalau memang tidak ada perubahan terhadap tampilan kita. Oke, jadi kita buat kelasnya yang ini, halaman material app. Ya, seperti biasa kita ketik di sini state. Jadi yang kita pilih adalah stateful widget. Oke, nah di sini tinggal kita ketik nama kelasnya yang sama seperti ini tadi. Halaman material app. Halaman material app. Oke, nah karena sudah ada kelasnya maka ini tidak ada garis merahnya. Nah, perhatikan perbedaannya ya. Kalau dia stateful, maka ini ada tambahan ya state class untuk state-nya. Jadi state dari kelasnya ada, dan state atau kelas dari widgetnya. Jadi yang di bawah ini adalah kelas dari widget. Sedangkan kalau dia state list widget, ini tidak ada ya, untuk state-nya itu tidak ada. Tapi kalau dia stateful, maka ini dideklarasikan kelas state-nya. Oke, baik, berikutnya untuk yang kelas widget untuk material app ya, ini kita ganti ya, jadi material app. Oke, di material app ini kita buat titelnya seperti ini tadi, misalnya titelnya kita buat titel. Nah, kita buat saja misalnya latihan drop down button ya, seperti ini. Kemudian home-nya ya, home-nya ini halaman desain ya atau scaffold kita ya. Kita buat saja nama kelasnya nanti halaman desain.
Ya, seperti ini. Nah, ini halaman desainnya masih belum ada, makanya ini dibuat merah. Nah, kita buat halaman kelas dari halaman desainnya seperti biasa. Kita ketik saja ST, kita pilih yang stateful, kemudian kita isi nama kelas ini dengan halaman desain seperti yang kita buat tadi di home. Halaman desain. Perhatikan ya, ini harus sama semua ya, halaman desain, ini juga halaman desain, dan ini juga. Nah, ini kita tambahkan konstanta. Sorry, di bagian material up-nya ya. Di bagian material up-nya. Oke, sudah ya. Ini kelasnya, kelas state untuk halaman desain, dan ini kelas untuk desainnya. Nah, untuk return-nya ini kita ganti dengan scaffold. Oke, seperti ini. Nah, ini juga di scaffold kita tambahkan konstanta ya. Oke, di bagian scaffold ini kita isi dengan apa namanya app bar-nya ya, atau bar judulnya seperti ini. Kemudian nanti di dalam app bar itu kita buat satu teks ya, seperti biasa. Jadi app bar, kemudian app bar. Oke, kita turunkan tutup kurungnya. Untuk app bar-nya ini kita isi dengan satu teks ya. Ini tinggal kita masukkan teksnya. Title, bukan teks ya, tapi title. Kemudian titelnya dalam bentuk widget teks. Nah, teksnya kita buat saja misalnya form. Atau kita buat supaya beda ya, membuat drop down button. Oke, seperti ini. Nah, ini kenapa bisa merah ya? Oke, nah boleh kita tambahkan ya sebelum title atau setelah title juga boleh ya backgroundnya ya. Saya tambahkan sini background, colornya kita buat colors, kita buat misalnya blue. Oke, seperti ini. Oke, ini di scaffold kita hilangkan saja karena di halaman desain sudah ada konstantanya di sini ya. Oke, ini kita hapus saja. Kemudian di sini kita tambahkan konstanta. Oke, seperti ini. Coba kita simpan dulu. Oke, di reload dulu terlebih dahulu ya. Oke, ini titelnya sudah diganti ya. Yang tadi ya, ini tadi ya. Ya, titelnya ini sudah diganti. Kemudian yang ini juga di scaffold kita ya. Bagian scaffold ini tadi warna biru. Yang di sini ya. Nah, ini warna biru, kemudian teksnya adalah membuat drop down button. Ini drop ya, drop down button. Oke, sekarang kita membuat drop down buttonnya. Berarti setelah app bar-nya ya, kita buat body seperti biasa ya, body. Nah, kita buat susunannya itu nanti apa ya? Susunannya itu seperti ini ya. Ini ada nanti teks, misalnya jurusan seperti tadi. Kemudian di sini baru ada apa namanya drop down-nya. Ya. Berarti kalau kita lihat susunan ini menggunakan layout row ya. Karena dia disusun dari kiri ke kanan atau secara horizontal. Oke, berarti di body ini kita awali dengan penggunaan widget row. Ya, row. Oke, kita enter saja. Nah, row ini memiliki children ya, supaya bisa kita tambahkan item atau widget ke dalam row itu harus kita gunakan children. Nah, ingat isinya itu tadi yang mau kita tampilkan adalah ada tulisan teks jurusan, kemudian satu lagi nanti ada drop down-nya. Berarti ada dua ya. Jadi ini children pertama, kemudian ini children yang kedua. Oke, nah kita buat dulu children yang pertamanya teks jurusan ya. Berarti kita buat sini teks. Oke, tinggal kita buat jurusan ya, seperti ini saja. Oke. Oke, berarti item pertamanya sudah ada. Item keduanya tinggal kita buat koma. Item keduanya kita buat drop down-nya tadi. Oke, nah ini supaya hilang garis apanya ini, kita buat saja dulu apa di sini ya, konstanta. Tapi nanti ini tidak diperbolehkan ya, karena nanti drop down-nya itu ada childnya, jadi nanti ini harus kita hilangkan. Oke, untuk sementara kita biarkan saja dulu seperti ini. Kalau ini kita hilangkan boleh.
di sini kita tambahkan cons data. Ini berarti ada koma nanti. Oke, nanti kita tambahkan lagi ya itemnya. Tetapi sebelum kita lanjutkan itu, tadi kan ini ada jurusannya, jurusan, kemudian ada drop down-nya. Nah, di dalam drop down ini nanti kan ada listnya ya, listnya seperti tadi. Nah, ini kita sediakan dulu listnya, ini harus kita sediakan terlebih dahulu listnya. Berarti kita tambahkan saja variabelnya ya di bawah kelas halaman desain ya, di bawah kelasnya untuk widget ya. Nanti di sini ya, kelasnya widget ya, bukan kelas state-nya ya, tapi kelas widget ya. Ini widget, kelasnya ini. Oke, kita buat di sini daftar item-itemnya tadi. Kita buat list ya. Kemudian buka kurung kurung apa ini ya, kurung siku ya, seperti ini. Kita buat string. Kemudian baru namanya, misalnya kita buat RST, atau kita buat saja item jurusan ya, item jurusan sama dengan, nah itemnya itu harus dalam bentuk array ya, titik koma. Jadi sekali lagi itemnya harus dalam bentuk array di ini ya, di list, string, kemudian item jurusan. Ini nama variabel dari item jurusan kita nanti yang ini. Kemudian item-itemnya itu kita masukkan di dalam array ya. Jadi tinggal kita buat di sini, karena dia string maka kita harus api dengan tanda kutip ya. Boleh kutip 1 atau kutip 2 ya, terserah ya. Kutip 1 juga boleh ya. Contoh misalnya teknik informatika, koma, item yang kedua sistem informasi, kemudian item yang ketiga mungkin manajemen. Ini hanya contoh, nanti silahkan ditambahkan atau dirubah. Oke, seperti ini. List, nama list kita adalah ini, kemudian item-item yang apa saja. Oke, ini titik koma. Kemudian kita buat satu variabel lagi. Nanti di dalam penggunaan drop down itu juga kita harus membuat satu variabel yang menampung nilai yang akan ditampilkan ke drop down ini. Nanti kan kalau kita pilih salah satu item ya, biasanya ditampilkan di sini, misalnya manajemen gitu ya. Jadi ditampilkan di drop down ya. Ya, jadi teks yang ditampilkan itu harus kita simpan di dalam seluruh variabel ya, supaya nanti kita bisa tahu bahwa item yang dipilih itu teksnya apa. Oke, kita sediakan saja di sini misalnya tipenya adalah string ya. String, kita buat saja pilihan item atau item yang dipilih. Saya buat saja di sini item pilihan. Oke, sama dengan kita buat saja nilai awalnya adalah ini, nilai awalnya adalah buat saja lah jurusan ya. Jadi item yang dipilih itu teksnya nanti jurusan. Ini defaultnya ya, boleh kita kosongkan sebenarnya. Oke ya, jadi string item pilihan, ini nama variabelnya, kemudian isinya defaultnya apa ya, ini nanti boleh kita rubah-rubah. Oke, kalau sudah seperti ini kita berlanjut untuk membuat drop down buttonnya. Jadi tadi kan item pertama sudah kita buat ya, child yang pertama jurusan. Berarti coba kita simpan dulu. Oke, berarti jurusannya kan sudah di sini ya. Nah, kalau misalnya kita turunkan ya di tengah, berarti ini kan tinggal kita ini ya. Ini tinggal kita tambahkan saja tengah ya. Ini coba kita blok saja row-nya. Klik kanan saja di row ini, kemudian refactor. Kemudian kita bungkus dengan center supaya dia di tengah. Ya, ini sudah center. Dia memiliki child row, kemudian row ini memiliki center. Ya, coba simpan. Nah, dia di dalam ini nanti. Nah, setelah itu baru kita tambahkan item yang keduanya ya, atau child yang keduanya ya di sini ya. Kalau ini kurang besar boleh Anda buat style-nya ya di sini ya. Style. Kemudian text style
Anda perbesar hurufnya ya. Size nya misalnya Anda buat 20 lah ya, kemudian sifat. Oke, sudah seperti ini. Kita tambahkan item yang keduanya, ini koma tadi ya. Kemudian item yang keduanya tadi adalah drop down button ya. Ini drop down button ini. Oke, nah untuk drop down button ini ada dua properti yang dia butuhkan. Yang pertama item, yang pertama ya. Jadi itemnya tadi ya apa saja item yang akan kita masukkan ke dalam drop down ya. Kemudian ada aksi on change itu. Jadi ketika kita pilih salah satu item itu apa yang terjadi. Jadi dia butuh on change ini. Gitu ya. Nah, khusus untuk itemnya, ini yang ini tadi. Item ini tadi. Nah, pasti nanti itemnya itu kita ambil dari sini tadi. Ya, dari item jurusan ini nanti item-itemnya itu adalah ini. Ya, tentu nanti kita lakukan proses mapping ya, pemecahan array ini supaya dijadikan teknik informatika satu persatu di dalam list ya, kemudian sistem informasi, kemudian manajemen informatika. Jadi akan diuraikan satu persatu di dalam list drop down buttonnya nanti. Jadi kita mapping. Kemudian on change ini, kalau misalnya kita pilih item yang pertama ini, contoh, maka kira-kira apa yang terjadi. Nah itu nanti perintahnya kita masukkan di dalam on change ya, yang action on change. Jadi ada dua ya yang dibutuhkan. Oke, kita coba kerjakan satu persatu. Yang pertama kita buat dulu nanti itemnya ya. Ini saya turunkan dulu ke bawah supaya lebih rapi. Kita enter. Kemudian ini juga kita enter. Oke, yang tutup kurungnya ini juga coba kita enter saja. Oke, jadi itemnya belum kita isi ya. Itemnya itu tentu kita ambil dari sini tadi ya. Oke, nah sebelum itu kita buat di sini dulu satu variabel yang menampung nilai ketika kita pilih atau ketika kita pilih ya. Karena kenapa? Ketika kita pilih itu nanti maka ketika kita pilih itemnya ya, maka si drop down ini sudah diisi teksnya. Jadi ada teksnya di sini, gitu ya. Makanya kita harus perlu buat value-nya, value dari drop down button ini atau nilai dari drop down button dalam bentuk teks nanti. Jadi kita perlu buat di sini value. Ya, jadi drop down itu butuh value ya. Value-nya itu kita ambil dari mana? Dari sini, dari item pilihan. Jadi isinya itu nanti adalah atau teks yang ditampilkan adalah ya teks yang dipilih ya, atau item yang dipilih dari drop down button ya. Jadi kita gunakan yang ini tadi, item pilihan underscore item pilihan. Biasanya di dalam apa ya, di dalam Flutter ya dengan bahasa Dart, garis datar ini kalau dimulai dengan garis datar itu menginisialkan bahwa itu adalah variabel. Oke, berarti nanti kalau kita jalankan ini, kalau sudah benar ini semua ya, ini tidak merah lagi, sudah kita isi itemnya, kemudian on change juga sudah kita isi. Maka ketika kita jalankan, maka teks yang pertama sekali ditampilkan di apa itu nanti di drop down kita tadi adalah teks yang ada di variabel item pilihan. Kalau defaultnya di sini item pilihan itu teksnya tadi adalah jurusan, gitu ya. Nah, oke, ini sudah. Sekarang itemnya. Nah, itemnya ini tadi sudah saya jelaskan, itemnya kita ambil dari listnya tadi, ya, yang ini item jurusan. Berarti kita tinggal buat di sini item jurusan. Ini variabelnya tadi, variabel listnya titik map. Nah, ini ada map ya. Jadi kita pecahkan dulu ini. Kita pecahkan ini menjadi list. Oke, nah di dalam map ini yang huruf E ini, ini kita ganti dengan ini ya, ganti dengan string, kemudian value. Oke, jadi ini kita ganti string, kemudian value. Oke, nah ini kita hapus nolnya dengan tanda panah, ini kita turunkan. Jadi kita buat tanda apa dulu, buka kurung, kemudian kita enter, tutup kurung ya. Oke, seperti ini. Oke, sudah seperti ini. Nah, jadi tinggal kita tambahkan di sini return. Nah, returnnya itu adalah drop down menu item. Oke, nah drop down menu item itu dia membutuhkan apa ya, child ya, ada childnya.
Ya, itu sebabnya tadi di sini tidak boleh kita gunakan konstanta karena ada widget yang ada di dalam ini yang membutuhkan child. Oke, ini kita turunkan dulu. Childnya kita turunkan. Sebelum child ini, drop down menu item ini kotaknya tadi kita buat juga value-nya, itu dia butuh value. Value-nya itu juga kita ambil dari sini tadi. Dari value. Value ini tadi kan item-item pilihan. Ya, sorry, bukan dari sini, dari item-item jurusan tadi, item jurusan yang dari sini. Jadi ini tadi sudah dipecahkan, disimpan dalam variable value. Nah, ini kita jadikan sebagai isinya si drop down menu item. Value-nya adalah value. Seperti ini, koma. Nah, childnya ini kita isi dengan teks. Ya, teksnya itu dari value tadi. Oke, ini. Oke, ini sudah koma. Oke, nah kemudian setelah kita buat tadi item-item yang sudah kita mapping tadi ke dalam kotak drop down item, menu item, maka kita tinggal jadikan dia sebagai listnya si drop down button. Berarti di sini ya kita tinggal tambahkan titik to list. Oke, seperti ini ya, selesai. Oke, jadi awalnya tadi kita isi dulu nilai awalnya, kemudian kita pecahkan listnya tadi yang sudah kita buat di sini menjadi string ya, dalam variable value ya. Kemudian baru hasil pemecahannya itu, hasil mapping itu kita masukkan dalam drop down menu item. Oke, baru kita jadikan sebagai listnya si drop down button. Oke, setelah itu baru kita isi tadi on change-nya ini ya, event on change-nya ini. Nah, ini kita isi dengan buka kurung string, kemudian value. Nah, stringnya ada tanda K-nya di sini ya, tanda tanya seperti itu. Oke, kita buka kurung, tutup kurung. Nah, di sini tinggal kita isi set state. Nah, ini tinggal kita pilih saja ini. Kemudian di sini kita isi, tinggal kita buat pilihan adalah, nah, tadi kan ini ya, variabel yang menampung nilai yang dipilih tadi adalah underscore item pilihan. Jadi kita buat underscore item pilihan adalah sama dengan value. Value ini ya, bukan titik koma ya, value titik to string, ini kita jadikan sebagai string. Oke, baru koma. Oke, jadi seperti ini ya perintahnya ya. Ketika kita on change, ketika kita pilih salah satu itemnya, maka state-nya adalah item pilihan ini tadi, variabel item pilihan ini nilainya diambil dari value atau value yang dipilih ya, dipilih saat dipilih salah satu item dari si drop down button. Ini mungkin kita rapikan dulu ke kanan format dokumennya. Oke, sudah dirapikan, coba kita simpan, Ctrl S saja, kita lihat hasilnya. Oke, ini ada error. Ini tidak bisa ya, ini tadi. Jadi di sini string item pilihan ini harus item yang ada di dalam di dalam list tadi. Jadi minimal list yang pertama, dia minta list yang pertama. Jadi kita gunakan saja defaultnya adalah ini teknik informatika ya. Kita ganti ya. Oke, kita simpan lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi dia sudah tampil seperti ini. Oke, kita buat di tengah. Kalau kita buat di tengah, dia di tengah ini. Berarti di tengah baris ya. Di bagian row ini kita mungkin buat main axis alignment-nya. Main axis alignment center ya. Jadi kita simpan. Oke, dia sudah di tengah ya. Jadi kalau kita pilih salah satu, maka akan tampil kotak menu. Nah, ini tadi kotaknya ini disebut dengan ini tadi drop down menu item. Ya. Sedangkan teknik informatika tulisan ini sistem informasi kemudian manajemen informatika, ini tadi hasil mapping dari list item jurusan. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita pilih ya. Nah, ini sudah ada. Jadi kalau kita kasih ini action yang kita kasih ini kan ketika kita pilih salah satu item ya, maka item yang kita pilih itu menjadi value-nya si drop down button ini.
Oke, kalau misalnya kita buat perintah yang lain, ketika kita pilih itu ada aksi yang terjadi. Mungkin coba kita contohkan di sini ya. Kita tambahkan saja di sini print item pilihan. Item pilihan. Jadi kita buat saja print underscore pilihan. Jadi ini tadi pilihan ya. Coba kita. Jadi print ini maksudnya dia di debug console kita, nanti akan kita berikan tulisan ya. Tulisan yang kita pilih itu apa? Atau teks yang kita pilih itu apa? Kita coba simpan dulu. Oke, ini kita bersihkan dulu ya bagian debug console ini. Kalau kita pilih salah satu itemnya, misalnya sistem informasi, maka di sini ditampilkan ya sistem informasi, karena tadi sudah kita print ya, kita cetak ya. Item yang dipilih itu teksnya apa. Jadi karena ada perintah ini. Atau misalnya aksi yang lain nanti yang mau Anda lakukan juga terserah apa ya. Mungkin kalau Anda pilih ini, apa yang terjadi misalnya. Tinggal ditambahkan saja perintahnya nanti di bagian statement. Oke. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya dan bisa digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lain. Nanti biasanya ini banyak sekali yang dibutuhkan pada pembuatan formulir atau form ya, form registrasi. Ini banyak sekali ya yang drop down button. Jadi mudah-mudahan bisa membantu Anda nanti untuk memahami penggunaan drop down button ini. Dan silakan berlatih dan dipraktekkan. Kalau ada yang ditanyakan kurang dipahami, nanti silakan tulis ya di komentar, nanti akan saya respon di situ. Oke, baik, saya pikir seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa pada tutorial berikutnya.